Accounting Principle masih di siklus akuntansi, bab 3 tahap penyelesaian atau penyesuaian atau adjustment. Di sini contoh soal nomor 4. Di sini PTA pada tanggal 1 Januari 2022 menerima jasa perbaikan dan perawatan AC untuk 1 tahun sebesar 24 juta rupiah dari PTB. Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Di sini diminta buatlah jurnal pada saat penerimaan pendapatan dengan menggunakan metode pencatatan perkiraan hutang atau pasifa dan perkiraan pendapatan per 1 Januari 2022. Yang kedua, buatlah jurnal saat penyesuaian akhir periode per 31 Januari 2022. Yang ketiga, buatlah jurnal saat penutupan per 31 Januari 2022. Dan buatlah jurnal pembalik saat awal periode Februari 1 Februari 2022. Oke, ini 1 Januari 2022. Ini jurnalnya dicatat pada perkiraan hutang atau liabilities. Jurnal per 1 Januari 2022, kasnya masuk sebesar 24 juta di debit. Kemudian unearned service atau pendapatan diterima di muka, ini masuk di kredit sebesar 24 juta rupiah. Ini masuk di laporan rugi, masuk laporan keuangan di neraca. Posisinya di pasifa. Di sini masuk liabilities atau hutang. Ini dianggap sebagai hutang karena kita sudah menerima uang sebesar 24 juta, tapi pengerjaan jasanya belum kita berikan kepada pelanggan, sehingga seolah-olah kita berhutang kepada pelanggan. Makanya dicatat sebagai unearned service atau pendapatan diterima di muka. Kemudian tanggal 1 Januari 2022 ini dicatat pada perkiraan pendapatan. Kasnya masuk di debit sebesar 24 juta rupiah. Kemudian ini pendapatan servisnya masuk di kredit 24 juta rupiah. Ini masuk di laporan keuangan rugi laba. Ini masuk di kategori akun pendapatan atau revenue. Kemudian tanggal 31 Januari 2022, jurnal penyesuaiannya adalah di sini unearned service atau pendapatan terima di muka sebesar 2 juta rupiah di debit. Kemudian service revenue atau pendapatan servisnya 2 juta di kredit. Dapat dari mana 2 juta? Ini 24 juta rupiah. 24 juta rupiah dibagi 12 karena di sini periodenya 1 Januari sampai 31 Januari 2022, 12 bulan, sama dengan per bulannya adalah 2 juta rupiah. Sehingga pendapatan per bulan Januari adalah sebesar 2 juta rupiah yang harus diakui pada laporan keuangan. Kemudian pada perkiraan pendapatan, ini jurnalnya adalah service revenue sebesar 22 juta di debit. Kemudian unearned service atau pendapatan diterima di muka sebesar 22 juta rupiah di kredit. Nah, ini pada saat awal jurnalis 1 Januari ini sudah diakui pendapatan sebesar 24 juta.
rupiah. Namun sebenarnya pendapatan per bulannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, makanya di sini ini kan di posisi di kredit. Kemudian kita jurnal lagi di posisi di debit 22, nanti 24 dikurang 22 juta rupiah, hasilnya pada laporan keuangan per 31 Januari 2022 adalah pendapatan servisnya sama-sama 2 juta rupiah. Kemudian ini jurnal penutup. Ini pendapatan servis di debit sebesar 2 juta rupiah, income summary di kredit 2 juta rupiah. Kemudian di sini sama di debitnya service revenue atau pendapatan servis 2 juta rupiah, income summary di kredit 2 juta rupiah. Ingat, ini kenapa harus ditutup? Agar pendapatan periode Januari tidak masuk atau tidak tercatat double di periode Februari 2022, sehingga kemudian ini jurnal pembalik 1 Februari 2022 tidak ada jurnal pembalik. Nah, di sini untuk pencatatan perkiraan pendapatan, jurnal pembaliknya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 22 juta di debit. Kemudian pendapatan servis sebesar 22 juta di kredit. Ingat, ini harus dibalik lagi sehingga pendapatan per 1 Februari 2022 adalah 22 juta. Sehingga nanti prosesnya sama, disesuaikan setiap akhir bulan sebesar 2 juta selama 12 bulan.